Hello viewers, video kali ini akan membahas mengenai tips, trik, dan bagaimana pembagian waktu dalam mengerjakan soal UTBK tahun 2020 ya. Pertama, yang harus kalian ketahui, soal UTBK ini adalah soal yang dapat dikerjakan sebenarnya. Cuman, karena banyak bacaan yang tersedia dan waktu yang terbatas sehingga membutuhkan cara tertentu untuk mempermudah menjawabnya. Kedua, di Psikologi UI sebenarnya ada mata kuliah membahas tes UTBK ini karena sifatnya tes UTBK ini adalah psikologis. Hal itu pun juga dipaparkan oleh pihak LTMPT. Namanya TPS, ya, tes potensi skolastik. Ini kan sebetulnya dalam rangka untuk memprediksi adik-adik ini mampu untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Ya. Jadi basisnya itu adalah dasarnya tes psikologi. Ya. Ada 4 subtes tadi. Tes UTBK ini masuknya ke dalam maksimum performance test, di mana tes ini ingin melihat berapa banyak soal yang dapat dijawab benar oleh seseorang dengan waktu yang terbatas. Ada beberapa orang yang menanyakan, berapa banyakkah jumlah soal yang mungkin akan muncul di UTBK tahun 2020 karena ada pengurangan waktu dari tahun sebelumnya. Sebenarnya, menurut saya, metode yang dapat digunakan untuk melihat jumlah soal UTBK tahun ini adalah menggunakan perbandingan senilai. Di tahun lalu, jumlah soal TPS adalah 80 dengan waktu 120 menit. Jika waktu yang tersedia 105 menit, berapakah jumlah soal yang mungkin ada? Jadi bisa kalian cari dengan perbandingan senilai, berarti kalian tulis dulu 80 per 120 sama dengan X per 105. Lalu kalian tinggal kalikan dan kalian tinggal bagikan. 80 kali 105 sama dengan 120X. X-nya didapat 70. Jadi mungkin menurut saya jumlah soalnya akan sekitar 70-an. Kedua, jika kita sudah mengetahui kemungkinan jumlah soalnya, kita juga harus melakukan pembagian waktu nih dalam mengerjakan setiap subtes yang ada di UTBK-nya. Nah, untuk tahun lalu kan 120 menit waktunya, tahun ini 105 menit. Berarti ada perbedaan sekitar 15 menit. Di penalaran umum tahun lalu itu jumlah waktunya itu 35 menit. Di PBM, pengetahuan membaca dan menulis 25 menit, PPU, pengetahuan dan pemahaman umum 25 menit, dan pengetahuan kuantitatif 35 menit. Karena tadi sudah dilihat cuma 105 menit, berarti kita harus membagi setiap subtes ini dengan jumlah total 105 menit nih teman-teman waktunya. Karena di tahun lalu jumlah waktu yang ada di penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif itu lebih besar dibandingkan PBM dan PPU, maka pembagian waktu yang mungkin ada menurut saya adalah penalaran umum 30 menit, pengetahuan membaca dan menulis 22,5 menit, pengetahuan pemahaman umum 22,5 menit, dan pengetahuan kuantitatif 30 menit. Otomatis kita harus bagi lagi waktu yang harus kalian gunakan dalam mengerjakan soalnya. Menurut saya, waktu yang pas adalah 18 menit untuk membaca soal, 10 menit untuk koreksi dan jawab soal yang belum kalian kerjakan, 2 menit untuk memeriksa semua soal apakah sudah terisi atau belum. Itu untuk bagian penalaran umum. Kalau PBM, untuk soal bacaan, menurut saya yang harus kalian lakukan adalah baca soalnya dulu baru ke teksnya. Karena di soal UTBK ada beberapa bacaan atau kalimat yang sebenarnya nggak harus dibaca. Karena nggak ditanyakan di soalnya. Jadi kalau kalian baca itu hanya membuang-buang waktu kalian. Dan untuk soal hitungan dan pengetahuan kuantitatif, beberapa tips and triknya adalah eliminasi jawaban yang dianggap sudah tidak benar atau sudah terlalu jauh dari jawaban yang kalian punya. Kedua, kalau memang kalian belum menemukan jawabannya, sebenarnya kalian bisa memasukkan jawaban yang tersedia untuk mendapatkan jawaban yang kalian inginkan gitu. Jadi masukin pilihan jawabannya ke soalnya untuk mendapatkan jawaban. Oke, untuk lebih enaknya dan lebih lengkapnya lagi, nanti kita coba latihan soal bersama ya.